Supaya apa? Supaya orang kaya walaupun dengan kekayaannya itu tadi tidak merasa kemudian menganggap kita itu dengan perasaan macam-macam. Tapi ingat loh ya, kadang-kadang orang kaya yang ikhlas, kedatangan santri itu senang sekali. Senang sekali. Nah, tapi kita pun harus tahu diri. Jangan kita datang terus yang datangnya orang kaya. Hari ini kesana lagi, minggu depannya kesana lagi, kesana lagi, bosan orang-orang sana. Sudah hibban tasar hubban. Kalau kita berziarah, kalau kita itu apa namanya berziarah, ya jangan tiap hari. Oh sama nginep sih lah berziarah. Nginep petang dino, 5 dino, kadang setengah bulan nggak boleh mulai. Oh, mana tuh mangan bosan sih. Kalau kita bertamu ke rumah kiai dari adabnya ya, kasih makanan apapun habiskan. Tapi jangan kemudian ditoples kamu ambil, jangan. Ya, toples diambil itu paling mundur. Habiskan toples 10 ada apa? Ya goreng habis dikesak semua gorengan dikesak ini dong. Maka zaman dulu itu ya, zaman dulu kalau ada kiai disuguhi minuman atau makanan, maka orang itu berebut untuk makan minum sisanya Pak Kiai. Berebut. Apa itu? Tidak ingin mendapatkan barokahnya kiai. Bahkan kalau di Mekah, karena ada seorang sada, seorang masyayikh yang besar. Maka ketika makan kita sowan, ketika makan minta apa? Minta dia menyuap kita. Dia disuap kita biasa seperti itu. Apa itu barokahnya itu di situ? Apa ya? Dan biasanya kiai kalau makan tidak pernah habis. Paling sisa berapa gitu. Nah, ada kiai itu semangat sak nampan yo. Ada kiai bertamu setelah ceramah turun terus mangan sak wakul izin. Depan cuma berapa, separuh dibolah berapa paling ya. Itu maka apa? Kita makan sisa itu barokahnya ada sih. Ya, selepas dia menyampaikan ilmu, selepas dia mendakwahkan ilmu, selepas dia mengajar, kemudian dia minum. Maka apa? Ini minuman penuh dengan barokah fadilah. Hanya orang di pesantren yang bisa merasakan fadilah yang kayak gitu. Abu, insyaallah kayak gitu. Tapi lagi ini rokok atau jomblo rokokan kok. Nanti kayaknya rokokan kamu ikut luru rokokan ya jangan. Pada perkara-perkara yang tidak bisa menimbulkan mafsadat lah ya. Maka kalau pada zaman-zaman sekarang ini kan penyakit menular. Kalau kiai insya Allah nggak ada nular-nularan, nggak ada. Yang nular apa? Ilmunya. Yang nular apa? Barokahnya. Penyakit yang minggat go setan terus. Kalau mudun. Walaupun kecil, tapi itu suatu kenikmatan. Maka apa? Kita bergembira, kita bersyukur, maka apa? Itu akan menjadi asbab kenikmatan itu menjadi besar. Nah, itu kenikmatan menjadi besar. Ada seorang kiai, ada dia pulang dari pondok, alhamdulillah, begitu pulang dia bisa ngajar santri cuma 1 orang, santri cuma 2 orang, dia menyempatkan waktunya. Wis kerja-kerja yang sifatnya itu asbab dohir dia kurangi. Apa itu? Alhamdulillah ada orang kok belajar sama saya. Dulu di India itu ya ada pesantren, sekarang pesantrennya besar, pesantren besar sekali. Saya lihat satu kampung pesantren semua di Dioban sana, India Tengah, ke sana. Namanya pesantren Dioban. Pesantren misalnya sudah 400-an tahun mungkin. Itu awal mulanya apa? Awal mulanya ada santri. Santri ini
oleh kiainya disuruh pulang. Wis nang kamu pulang. Ingat tuh ya, bedanya santri zaman dulu dengan santri zaman sekarang seperti ini. Kalau santri zaman dulu tidak akan pulang, tidak akan boyong sebelum disuruh oleh kiainya. Wis nang, serah boyong wis, insyaallah berjuang sana. Nah, baru dia mau pulang, gitu. Seperti zaman sekarang kan enggak, tiket siap, semuanya siap, sowan ke Buya izin pulang. Kalau tiket sudah siap, kamu baru kemudian kamu izin ke Buya, itu bukan minta izin tapi laporan. Dia lapor yang garpan mulih gini. Kalau santri bukan begitu, minta izin, kalau boleh ya silakan baru beli tiket. Nah, dulu enggak, kalau enggak boleh pulang dia tidak akan pulang. Tapi setelah diperintahkan maka hari itu juga dia akan berangkat pulang. Nah ini sama, santri sama kiai suruh pulang, sudah kamu pulang, sudah kamu sekarang pulang, kamu sekarang kamu sekarang mengajar. Pokoknya kamu pulang harus mengajar santri. Dia bingung, pulang kemana saya ini? Bapaknya sudah ada, ibunya sudah ada, rumahnya dijual sama paman-pamannya. Maka dia masuk ke satu kampung, nekat sudah. Maka dia duduk di bawah satu pohon. Setelah dia sholat, dia tidak enak. Di masjid itu dia tidak enak, masjidnya jauh. Dia di masjid, dia mau tidur, tidak boleh sama takmirnya. Setelah sholat, maka dia cari tempat, ada satu pohon yang rindang. Maka dari situ, tidak punya rumah, tidak punya kerabat di sini. Ada anak kecil lewat, ditanya, kalau dalam bahasa kamu, nanang, minianan. Bahasa Kapulokan. Anaknya siapa sih dong? Kakak ngantuk baik sudah. Kemudian anak tadi mendekat. Bapak kamu Islam? Oh ya Islam. Ibu kamu Islam? Ya Islam. Kamu mau nggak tak kasih saya ajari Al-Quran? Oh ya nggak apa-apa. Namanya anak kecil. Kenapa ada anak baru? Maka duduk di tadi dipelajari Aba, Baba, kalau sekarang Iqra begitu. Maka anak tadi senang dapat ilmu satu, alhamdulillah. Terus dia nyari temannya lagi. Besok dia bawa teman 1 orang, 2 orang. Akhirnya apa? Tanpa sepengetahuan orang tuanya, 2 anak tadi tiap pagi atau tiap sore datang ke rumah anak santri tadi di bawah pohon tadi. Lama-lama 3 orang, 4 orang, 5 orang. Lama-lama orang tuanya kaget. Loh, anak-anak saya kok di rumah kok baca Quran, kok fasih, kok pinter. Dari mana kamu belajar, nak? Di mana kamu belajar? Maka, tuh Pak, saya belajar di sana. Di mana? Di sana ada orang yang kalau sholat jamaah dari masjid, setelah itu kemudian dia berteduh di bawah pohon, bikin gubuk kecil-kecilan. Maka dia ini yang ngajari kamu. Iya, Masya Allah. Akhirnya apa? Orang di kampung itu yang anaknya belajar tadi itu urunan uang apa? Bikinkan musola kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Udah, Mas, kamu jangan di sana aja sudah. Sampai di sini, sampai bertempat di musola ini, sampai ngajar anak saya 5 orang, jadi 10 orang, jadi besar. Orang kampung bangunkan tempat lagi, pasukan dilebarkan lagi. Lama-lama 100 kampung akhirnya apa? Ngaji di situ semua. Diajarin ini, lama-lama apa? Orang kampung bikinkan asrama. Saking senangnya ada orang ngajar di situ. Orang tuanya diberi kesadaran kayak itu, senang sekali. Akhirnya orang tuanya urunan. Ini apa itu? Untuk makan ekonomi hari-harinya santri tadi itu. Ya mikirkan, akhirnya orang di kampung itu dipikirkan. Nah sekarang kita urunan. Minggu ini yang ngasih jatah makan RT sana. Minggu depan RT sini. Di mana anak yang santri tadi itu tidak pernah beranjak dari tempatnya, hanya mengajar saja sudah. Ke masjid, kembali lagi ke tempatnya, dia bangkukan musola. Dia itu sudah ngajar, pagi ngajar, sore ngajar, siang sampai malam. Gitu. Lama-lama yang apa namanya baby ini besar, tambah orang alim dan seterusnya. Akhirnya dibentuk pesantren besar. Itu. Lama-lama banyak santri datang terusnya. Orang kampung akhirnya apa? Bikinkan masjid besar lagi. Lama-lama apa? Orang kampung yang wakaf tanah banyak juga, banyak wakaf tanah ini dan sebagainya.
Ini saya punya tanah sama wakaf gini, akhirnya jadi lebar. Akhirnya apa sekarang jadi kampung, namanya kampung Madrasah Darul Ulum Dioban. Besar sekali. Mungkin 2 kali kampung Kelakahir lah besarnya itu. Ya, santrennya itu kayak gitu. Artinya apa? Asbab orang kampung yang asbab ada satu yang pulang gara-gara pulang diizinkan kiai sudah kamu pulang. Ketika dia bersyukur dengan cara seperti itu, maka Allah datangkan barokah. Paham ya? Jadi pertama ya anak 1, 2, ya, itu proses. Ada yang menghina, ada yang mencibir, ada yang tidak mengusir dan seterusnya dan sebagainya. Nah, kemudian orang kampung mencarikan istri untuk ustadz tadi itu, punya anak dan seterusnya, akhirnya jadi keluarga besar. Nah, ini asbab seorang santri yang oleh kiainya disuruh boyong, di mana dia bersyukur bisa mendapatkan ilmu dan seterusnya. Nah, mana tadi? Yurwa dan riwayatakan alillahi saking Gusti Allah Ta'ala ada sunni Gusti Allah kukola ngendika sedeng Gusti Allah ibak di ambiyai marang setengah di kedua nabi Gusti Allah. Mana tadi? Ida itu apa itu? Liba'di ambiyai marang setengah pira-pira nabi ini Gusti Allah, namanya hadis qudsi seperti ini. Idza suktu ing dalem nalikane diring sapa ingsun ilaika marang sira habbatan ing sak biji min sak wau min ya musawwamatan ya mim ya sin musawwasatan ya ida suktu ing dalam nalikane giring sapa ingsun ilaika marang sira habbatan ing biji-bijian musawwasatan kang musawwasah yang bisa dimakan fa'lam moko ngerti sapa sira ani sesungguhnya ingsun iku kok zakartu teman-teman iling sapa ingsun ka ing sira biha kelawan habba fashkur maka syukur sapa sira ni ing ingsun alaiha ing atase habba. Jadi gini ya, ini kepada para nabi seperti itu. Arti ini pelajaran bagi kita. Ketika kita di depan kita itu, kalau nabi kan ada, apabila kamu mendapatkan satu buah, satu biji, satu makanan yang bisa kamu makan, maka apa? Bahwa berarti itu menunjukkan bahwa saat kamu makan ini adalah makanan dari Allah dan Allah sedang mengingat kamu untuk apa? Memberikan kenikmatan berupa makanan. Ini pelajaran bagi kita. Pelajarannya gimana? Umpama sekarang di hadapan kita itu ada makanan. Ada apa ada? Makanan. Berupa apapun makanan asalkan halal. Maka yakinkan dalam diri kita. Saat kita makan makanan seperti itu apa? Berarti Allah telah memberikan pada saya kenikmatan yang luar biasa. Ya. Allah sedang memberikan apa? Kenikmatan kepada saya dengan kenikmatan yang luar biasa. Allah memberikan kenikmatan dan Allah tidak akan melupakan saya sebagaimana halnya Allah tidak akan melupakan hamba-hamba soleh zaman dulu. Sehingga kalau kita makan ya, kita makan siapapun kita, maka kita ingatkan ternyata Allah telah menyelaraskan derajat saya dengan derajatnya orang-orang yang soleh. Apa itu? Mereka makan tanpa ada kesukaran. Mereka makan tanpa harus ada susah payah. Maka kamu juga sama. Sekarang kalau kamu di pondok makan satu nampan, dua nampan, apakah sebelum makan kamu harus ngojek dulu? Hah? Apakah sebelum makan kamu harus nguli dulu? Kamu makan tidak tinggal makan, bayar tinggal bayar. Maka apa? Ketika kamu makan, maka yakinkan bahwa saat itu Allah telah menyelaraskan derajat kamu dengan derajatnya para orang yang soleh. Para wali dulu kalau makan tidak pernah mereka susah payah. Tiba-tiba datang makanan yang layak untuk disantap. Ini yang kadang-kadang kita kurang, kadang-kadang kita kurang sadari hal itu. Ya, makan yang dipikir enaknya kok sudah.
Padahal kalau kita renungi, oh berarti Allah sekarang telah memberikan, menyelaraskan derajat saya dengan derajatnya para orang-orang yang soleh, para wali-wali zaman dulu. Abu, Abu, Insyaallah.